Ya, lalu benarkah ormas ini memburu kursi menteri? Langsung saja kami ajak Anda pemirsa untuk berdialog di pagi hari ini. Sudah bergabung melalui daring. Ada Buya Anwar Abbas yang merupakan Ketua PP Muhammadiyah. Selamat pagi, Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Waalaikumsalam Fira. warahmatullahi Mas wabarakatuh. Adi. Mas Adi. Melalui daring ada Kusrido Ambardi. Selamat pagi yang merupakan analis politik. Pak Dodi, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sira dan Bung Albert dan Buya. Kita terlebih dahulu menuju ke Buya. Buya, benarkah sudah dijanjikan ada jatah 1 menteri dan 2 kursi wakil menteri untuk Muhammadiyah? Aduh, sampai sekarang saya tidak tahu tuh Mbak Fira. Yang tahu tuh saya rasa adalah Pak Prabowo tuh ya. Jadi mungkin barangkali banyak kita tanyakan kepada Pak Prabowo, tapi Pak Prabowo pasti juga belum akan memberitahu kita sampai nanti pada waktunya. Oleh karena itu saya berkecenderungan ya untuk tidak berspekulasi dalam masalah ini. Tapi yang jelas Muhammadiyah tidak berburu jabatan menteri lah ya. Tapi kalau seandainya Muhammadiyah dipercaya oleh presiden terpilih, itu saja kita siap. Karena Muhammadiyah seperti kita bersama punya sumber daya manusia yang cukup mumpuni dalam berbagai-bagai bidang. Tinggal masalahnya adalah presiden terpilih akan mempercayakan kepada Muhammadiyah bidang apa. Itu sebaiknya adalah bidang yang memang selama ini sudah digumuli oleh Muhammadiyah dan Muhammadiyah juga sudah menunjukkan kinerjanya dalam bidang-bidang tersebut. Tapi terus terang saja Mbak Fira ya, posisi Muhammadiyah bukan dalam berburu jabatan menteri. Tapi kalau berburu untuk berbuat bagi bangsa dan negara, iya ya. Dan caranya bisa terlibat dalam pemerintahan dan juga bisa di luar pemerintahan. Masalahnya sekarang adalah apakah Pak Presiden Prabowo yang sebagai presiden terpilih akan mengajak Muhammadiyah untuk masuk atau tidak, itu tergantung pada beliau ya. Apapun yang beliau ambil, mengajak atau tidak mengajak, yang jelas Muhammadiyah tentu akan mendukung pemerintahan yang terpilih. Demikian Mbak. Saya sederhanakan begini Buya. Kalau memang tadi Buya mengatakan Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta jatah menteri, tapi pada saat kunjungan kemarin Pak Haidar Nasir, itu karena undangan Pak Prabowo atau memang inisiatif dari Muhammadiyah untuk berkunjung ke Pak Prabowo? Saya tidak tahu persis, tapi yang jelas ya di dalam Islam itu ada anjuran untuk bersilaturahim. Kemarin kami juga berkunjung ke istana untuk bertemu dengan Pak Jokowi sebagai presiden, karena seperti kita bersama, beliau beberapa waktu lagi akan lengser ya. Oleh karena itu yang dikedepankan oleh Muhammadiyah adalah tali silaturahim. Kalau seandainya beliau nanti sudah mundur, tali silaturahim tetap bisa kita bangun dan bisa kita pertahankan. Begitu juga dengan Pak Prabowo, karena beliau sebentar lagi akan menjadi presiden, ya tentu kita bangun tali silaturahim. So, dalam teorinya itu adalah jika silaturahim kita bagus ya, maka rasa persaudaraan di antara kita akan kuat. Kalau kita kuat ya, maka kita akan bisa menang dan kita akan bisa maju. Jadi yang dikedepankan oleh Muhammadiyah adalah bagaimana caranya pemerintahan Pak Prabowo di masa yang akan datang itu menjadi sebuah pemerintahan yang kuat gitu. Oleh karena itu harus ada tali silaturahim di antara warga bangsa. Di antaranya adalah dengan ormas-ormas Islam dan elemen-elemen masyarakat lain seperti buruh, tani, nelayan, dan juga para jurnalis dan lain-lain. Saya begitu ya. Begini, Sekum dari PP Muhammadiyah juga sempat bahkan menyebutkan bahwa diberikanlah jatah Menteri Pendidikan. Nah, ini artinya sebenarnya komunikasi yang sudah terjalin itu seperti apa antara Muhammadiyah dengan juga pemerintahan nantinya kabinet Prabowo Gibran? Kalau masalah silaturahim antara Muhammadiyah dengan pemerintah, sejak dahulu kala baik-baik saja kan gitu ya. Dan bahkan Muhammadiyah berkontribusi cukup bagus dan cukup signifikan. Dan juga Muhammadiyah bertekad ya dengan kepemimpinan yang akan datang ini, kalau bisa ya Muhammadiyah bisa berbuat lebih banyak lagi gitu. Bagaimana caranya? Tentu banyak caranya ya. Kalau seandainya misalkan Muhammadiyah diberi kesempatan, tentu artinya
peluang bagi Muhammadiyah untuk berbuat lebih banyak lagi itu semakin terbuka gitu ya daripada tidak diajak. Meskipun kalau saya tidak diajak pun juga Muhammadiyah insya Allah akan bisa berbuat lebih banyak bagi bangsa dan negara. Tapi menurut saya kalau diajak tentu akan lebih mulus dan akan lebih bagus lagi. Seperti itu mungkin barangkali Oke. posisinya ya. Kodenya sudah keras sekali sebenarnya ya dari Buya. Benar. Saya ingin ke Pak Dodi deh kalau begitu Pak Dodi untuk menanggapi hal ini. Ini sebenarnya ada kode lah. Kalau saya boleh mengartikan seperti itu ya Buya ya. Ini ada kode seperti itu dari Muhammadiyah. Tapi kemudian tidak mau diakui secara rigid, secara pasti nih apakah diajak atau tidak begitu. Tapi sebenarnya kan ini mengajak ormas masuk ke pemerintahan bukan barang baru sebenarnya. Pasca reformasi sudah sering dilakukan seperti itu. Tapi kemudian seperti masih ada ya masih ada belum ada keyakinan untuk bisa mengatakan iya kami diajak gitu. Ini dari pandangan Pak Dodi bagaimana? Mungkin ada politiknya memang begitu ya, Buya memberikan jawaban yang sopan bahwa kata berburu mungkin tidak digunakan di Muhammadiyah, tetapi siap untuk menjalankan dan akan bagus kalau peluang itu diberi, apalagi diberi lebih besar. Jadi di sana itu kan ada dua sisi ya. Yang pertama itu adalah adab politik, kemudian yang kedua itu adalah soal kompetisi. Kompetisi di antara sumber-sumber rekrutmen politik untuk level menteri, yang di sana saya kira pemain utamanya adalah partai politik, dan kemudian ormas itu salah duanya, salah tiganya itu mungkin kita bisa menebak bahwa Pak Prabowo nanti itu juga akan mencari sumber rekrutmen itu di kalangan militer dan kepolisian, kemudian juga mempertimbangkan birokrat karir dan seterusnya. Saya kira normal juga. Mungkin kata berburu terlalu keras, tetapi kalau kita pakai kata kompetisi, mungkin itu sebuah normalitas saja gitu loh. Kompetisi kemudian ada yang terpilih dan kemudian ada yang tidak. Nah itu yang kita amati. Tapi ada satu poin yang saya sebetulnya itu ingin mengajukan ya dalam keriuhan sekarang karena menjelang pelantikan presiden dan setelah itu akan ada pembentukan kabinet. Sebetulnya Pak Prabowo ini dengan asta citanya itu dan kemudian di setiap sektor yang saya dengar juga ada 44 kementerian juga, itu problem apa ya yang hendak diselesaikan? Dan saya kira siapapun sumbernya, apakah itu ormas dan dalam konteks obrolan kita pagi ini Muhammadiyah, kira-kira problem apa yang hendak diselesaikan? Sehingga kemudian di sana kita bisa sebagai publik ya, itu kita bisa mendapatkan gambaran. Kira-kira problem paling pokok itu apa saja? Nah itu yang saya kira obrolan kita akan lebih produktif ke sana dan kemudian kita sebagai publik itu juga bisa mendapatkan gambaran kira-kira arah itu kemana, arah pendidikan kita sekarang yang di sana itu ada banyak isu. Begitu Bung Alfat dan Mbak Sira. Oke, kalau kita bicara masalah problem apa, tentunya kan kita sudah mendengar nih bahwa Pak Prabowo akan membentuk zakon kabinet begitu ya. Nah kalau melihat latar belakang Muhammadiyah, zakon ini ahli begitu. Muhammadiyah lebih ahli di bidang apa sih kalau menurut Pak Dodi selama ini? Kalau kemudian saya lihat dari segi jaringan dan fisiknya, saya kira kita bisa menebak semua ya pendidikan di sana. Tetapi di pendidikan itu kan khususnya sekitar 1 tahun atau 5 tahun terakhir ini kan problemnya banyak ya. Dan isu-isu dan problem-problem itu yang perlu untuk diidentifikasi. Jadi misalnya sekarang liberalisasi pendidikan. Ada banyak universitas yang masuk di Indonesia berkompetisi dan kemudian juga ada banyak dosen-dosen dari luar yang datang di Indonesia. Bagaimana ya kita bisa memajukan pendidikan itu? Apakah mengenalkan kompetisi lebih kencang ataukah kita menyurutkan kompetisi di bidang pendidikan ini? Itu misalnya ada 2 opsi itu. Kemudian ada juga isu pendidikan dokter spesialis, sekarang dibuka lebar, tidak hanya institusi pendidikan, tetapi juga rumah sakit boleh memproduksinya. Bagaimana akibat-akibatnya? Mengapa opsi itu sekarang disodorkan? Apakah itu akan diteruskan, ditunda, ataukah kemudian ditata ulang? Saya kira ada banyak yang protes dari kalangan pendidikan, yang kemarin itu misalnya kayak dosen edekan dari UNER, Fakultas Kedokteran, itu dipinggirkan.
Nah, di sana kan ada problem bahwa cara yang sudah ditempuh selama ini memiliki problem. Itu untuk pendidikan tinggi. Kemudian juga ada isu-isu yang bertahan lama. Nah, saya kira juga Muhammadiyah di sektor pendidikan itu dan juga rekam jejaknya di jabatan Kementerian Pendidikan itu juga sudah beberapa kali. Isu guru honorer. Nah, misalnya seperti itu. Itu juga menjadi problem. Baik. Kemudian ada banyak sekolah SD yang tutup, tetapi kemudian sekolah swasta muncul. Kira-kira kita mau menata Baik. pendidikan kita seperti apa ya untuk pendidikan Baik. dasar dan menengah. Nah, jadi banyak sekali sebetulnya. Nah, di sana yang seharusnya kita kejar dan kemudian kita minta Baik. misalnya Buya untuk bisa memberikan identifikasi problem apa ya yang kira-kira nanti itu akan diselesaikan pertama. Begitu, Mbak Sira. Baik.